Renungan harian dan ilustrasi. Renungan pertama, tak perlu takut, Tuhan bersama kita. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Yesaya 51:12. Ketakutan menjadi persoalan terbesar dalam hidup manusia hari-hari ini. Contoh kasus seorang artis terkenal atau bos besar rela mengeluarkan banyak uang demi menyewa bodyguard untuk mengawal dan menjaganya agar aman dan terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Ketika orang membangun rumah, unsur keamanan menjadi perhatian utama. Pasang pagar berduri, alarm, pasang CCTV di setiap sudut ruangan agar rumahnya tidak dibobol maling. Intinya, banyak orang dihantui oleh rasa takut. Bagaimanapun situasinya, firman Tuhan menguatkan kita agar tidak takut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1:7. Dalam praktiknya masih banyak orang percaya hidup dalam ketakutan. Ada banyak faktor yang membuat orang dihantui oleh rasa takut. Pertama, hidup jauh dari Tuhan. Semakin kita meninggalkan Tuhan dan hidup jauh dari hadiratnya, semakin kita hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, Alkitab menyatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi, selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. 2 Korintus 4:7. Kedua, hidup dalam ketidaktaatan. Karena tahu sudah melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa pun menjadi takut. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kejadian jam 3:10. Kita harus menjadi orang yang taat, sebab ketaatan mendatangkan berkat dari Tuhan. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan dan taat kepadanya, kita pasti dijaga Tuhan seperti biji matanya sendiri. Renungan kedua, berperang untuk menang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 4:37. Semua orang pasti menginginkan suatu kehidupan yang enak, tanpa masalah. Situasi yang menyenangkan, tenang, bahagia, berhasil, aman, damai. Tanpa ada sesuatu yang pahit, tanpa ada pencobaan, tanpa ada masalah, tanpa ada peperangan. Adakah kehidupan yang demikian? Ini suatu kehidupan yang sungguh sangat tidak realistis. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua takkan bisa melepaskan diri dari semuanya itu. Hidup tanpa masalah sedikit pun hanya akan ditemukan di negeri dongeng. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang percaya akan memiliki kehidupan yang tanpa ombak, gelombang, dan badai. Justru hidup orang percaya adalah hidup dalam peperangan dan pergumulan setiap hari. Orang percaya adalah tentara-tentara Kristus yang harus siap berperang setiap hari. Berperang melawan siapa? Pertama, iblis. Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus jam 6:12. Iblis adalah musuh utama yang harus kita perangi. Kedua, dunia. Ini berbicara tentang cara hidup yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan memperingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2:15-17. Ketiga, diri sendiri kedagingan. Ini adalah musuh terdekat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1:14-15. Untuk bisa menang dari diri sendiri kedagingan, kita harus menempuh jalan salib
yaitu dengan cara memaku segala keinginan diri sendiri di atas kayu salib. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti mampu. Kemenangan takkan pernah kita raih tanpa kita mau berperang. Ilustrasi rekaman yang terhapus di sebuah studio siaran. Seorang editor audio sedang menyelesaikan sebuah proyek rekaman wawancara penting yang harus segera ditayangkan besok pagi. Setelah bekerja selama berjam-jam di depan komputer, proses penyuntingan akhirnya selesai. Namun, sesaat sebelum menekan tombol simpan, komputer di studio tersebut mendadak membeku karena masalah daya listrik. Ketika komputer dinyalakan kembali, seluruh berkas hasil suntingan terakhir hilang dan tidak bisa dipulihkan. Rekaman itu terhapus sepenuhnya. Rasa frustrasi dan panik langsung melanda. Kerja keras berjam-jam, rasanya sia-sia, dan ada ketakutan besar bahwa hasil kerja ini tidak akan selesai tepat waktu. Dengan sisa tenaga dan waktu yang sangat mepet, tidak ada pilihan lain selain mengulang seluruh proses penyuntingan dari awal menggunakan berkas mentah yang tersisa. Akan tetapi, hal tidak terduga terjadi pada proses pengerjaan yang kedua ini. Karena sudah melewati proses yang pertama, ingatan tentang bagian mana yang harus dipotong dan bagian mana yang harus dipertahankan sudah sangat jelas di kepala. Terlebih lagi, pada proses yang kedua ini, kesalahan-kesalahan kecil pada pengaturan suara yang luput dari perhatian pada pengerjaan pertama justru berhasil ditemukan dan diperbaiki dengan sempurna. Hasil akhir dari rekaman yang kedua ini ternyata jauh lebih jernih, lebih padat, dan memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada versi pertama yang terhapus tadi. Kehilangan yang awalnya dianggap sebagai sebuah bencana dan kesialan besar ternyata memaksa terjadinya sebuah proses pengulangan yang menghasilkan karya yang jauh lebih sempurna. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali mengalami momen di mana apa yang sudah kita bangun dengan susah payah, entah itu usaha, rencana masa depan, atau sebuah hubungan, mendadak hancur atau harus dimulai kembali dari titik nol. Karena suatu keadaan di luar kendali kita, reaksi pertama kita tentu adalah kecewa, marah, dan merasa bahwa semua usaha yang telah kita lakukan terbuang sia-sia. Namun, tidak ada proses yang benar-benar sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika kita dipaksa untuk mengulang atau memulai kembali sesuatu dari awal, kita tidak benar-benar memulainya dari titik nol yang kosong. Kita memulainya dengan sebuah pengalaman, pelajaran, dan kedewasaan yang baru. Pengulangan itu seringkali diizinkan terjadi bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk memberikan kita kesempatan memperbaiki kesalahan yang tidak kita sadari agar hasil akhirnya menjadi jauh lebih kokoh dan indah dari sebelumnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma jam 8:28.